Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, banyak silaturahmi, banyak rezeki, rezeki lancar dengan silaturahim. Oke, kali ini kita masih berada di kediaman Pak Haji Nunung. Kita sedang belajar beberapa komoditi pertanian, budidaya, dan juga peternak. Oke, kali ini kita mau fokuskan pembahasan soal beternak ya. Jadi kalau Anda di kampung tidak terlalu ramai kampungnya dan jarak dari rumah ke rumah juga tidak terlalu rapat, Anda bisa melakukan kegiatan ternak ini. Seperti yang ada video kali ini, kita sedang belajar di sini cara beternak yang efisien. Oke, kami dapat simpulkan dari beberapa percakapan yang kami lakukan. Yang pertama, kita harus melihat lingkungan dulu. Sebisa mungkin ternak itu kan mengeluarkan kotoran, baik itu sapi, kerbau, domba, entok. Pokoknya peternakan itu biasanya bau. Ya, sudah pakai fermentasi apapun, tetap itu bau ya. Misalkan hasil fermentasi itu semacam ada wangi tape, tapi tetap itu wangi tape pun bukan wangi yang secara kontinu diharapkan ya. Karena itu memang wangi atau aroma yang berlebih dan bukan sesuatu yang normal. Artinya kalau kita punya peternakan, sebisa mungkin jauh dari lingkungan pemukiman. Sebagus apapun hasil fermentasinya, tetap itu bukan aroma yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Setidaknya untuk menjaga keharmonisan di masyarakat. Jangan sampai kita untung dari ternak, tapi sementara tetangga kita tuh nggak nyaman. Kemudian yang kedua, kita harus kuatkan komitmen. Namanya juga mengurusin makhluk hidup yang movingnya atau gerakannya itu bisa pindah-pindah tempat. Beda dengan tumbuhan ya. Kalau tumbuhan kan tidak pindah-pindah tempat ya. Tapi kalau ini kan punya pergerakan yang luas seperti itik, sapi, kerbau itu kan punya kaki ya, istilahnya bisa bergerak dan pindah tempat. Maka dengan demikian mengurusi hewan yang seperti ini, selain tadi ya kotorannya, juga ini perlu juga untuk ekstra teliti, ya, ekstra hati-hati, waspada. Jadi kita harus lebih ketat. Dan aktivitas ini tidak cocok bagi Anda yang suka bepergian jauh lama-lama ya, atau pergi-pergi jauh sering gitu. Bagi orang yang sering pergi jauh itu tidak cocok untuk memelihara ternak, kecuali kalau misalkan di peternakan Anda sudah autopilot atau sudah mempekerjakan banyak orang gitu. Itu baru bisa. Selanjutnya, untuk bisa sukses di peternakan, Anda harus punya efisiensi dalam pakan. Dan juga tentunya air, membutuhkan air yang banyak, sahabat semua. Dan peternakan yang tidak pandai mengatur pakan, maka akan merugi. Maka sebisa-bisa mungkin pakan itu ya gratis. Bahkan dari pakan itu kita bisa jual. Dari kelebihan pakan itu bisa jual pakannya juga. Artinya kita harus punya pakan yang cukup berlimpah. Caranya mudah, di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa salah satu pakan yang direkomendasikan ketika kita punya ternak adalah menanam jagung, sahabat semua. Termasuk ketika beternak sapi. Kami melihat lebih punya keuntungan di jagung daripada di rumput ya. Karena jagung ini ada 4 paling tidak ya komoditi atau hasil dari bertani jagung, berkebun jagung. Jadi bukan hanya buahnya, bahkan tongkolnya, batangnya, daunnya itu bisa menjadi pakan semuanya. Kalau rumput kan tidak punya biji, nggak punya buah. Jadi kalau menurut peternak di sini, memang yang paling bagus itu jagung ya. Kemudian kalau nggak ada jagung yang rumput gitu. Sama kalau kita beternak entok pun jagung, ayam pun jagung. 1 hektar jagung itu bisa memberi pakan 1.000 ekor ayam, 1.000 ekor entok di sini. Nah itu jadi
harus ada manajerial pakan yang bagus. Nah, selanjutnya untuk menghindari ya kandang itu banyak penyakitnya, juga akan mengantisipasi bau berlebih ya, bau yang menyengat itu. Kita harus menyehatkan kandangnya. Dalam artian tadi harus cukup cahaya, harus cukup air, harus cukup bersih. Ya biasanya inilah yang kekurangan peternakan tradisional, jadi kurang sehat. Memang sih secara untung-untungan karena tidak ada dana untuk itu ya. Jadinya memang untung banget. Tapi kalau kita membuat kandang itu lebih bagus ya, lebih bagus, lebih menyehatkan, nantinya juga akan berimbas pada harga yang bagus. Kenapa? Karena kepuasan konsumen nanti akan menentukan harga juga. Oke, demikian tips untuk beternak. Semoga ada manfaatnya. Di lain kesempatan kita akan bertemu lagi.